Semagun! Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya, serta jaga kesehatan kalian karena wabah ini masih belum berakhir. Mengejutkan, Joy Boy terlahir kembali di dunia dan sekarang berada di jiwa dari Luffy. Sebentar lagi sesuatu hal yang tabu yang menjadi misteri terutama untuk abad kekosongan akan segera terungkap secepatnya. Keputusan dari Kaido untuk benar-benar menghancurkan Luffy akan berbalik arah dan menjadi counter attack yang akan sangat amat menyeramkan. Minggu ini kita dikejutkan lagi dengan isi dari One Piece chapter 1043 yang berisi banyak sekali hal yang sangat menarik. Di antaranya adalah bagaimana Kaido menebar keputusasaan kepada para aliansi samurai dengan turun dari atas atap Onigashima. Dia bersiap untuk menghancurkan mereka semua. Belum lagi kejutan besar pada chapter kali ini, yaitu Joy Boy telah terlahir kembali. Luffy sudah terlihat tersenyum kembali dan akan menggunakan teknik terbarunya guna menghadirkan kejutan besar terhadap Kaido di Onigashima. Yang menjadi unik di sini adalah bagaimana cairan aneh yang berada pada wajah dari Luffy yang mengisyaratkan teknik awakening akan muncul. Namun sebelum kita masuk ke pembahasannya, seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan share untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Chapter 1043 kita kali ini diberi judul Kita Akan Mati Bersama. Judul pada chapter kita kali ini diutarakan langsung oleh Yamato kepada Momonosuke. Kata ini mungkin perumpamaan yang dikatakan oleh Yamato mengenai bagaimana para aliansi samurai harus berjuang bersama demi menyelamatkan Pulau Wano Kuni ini. Tidak boleh ada satupun yang berpikir untuk terbebani dalam peperangan ini, termasuk Momonosuke yang menjadi titik tumpu dari pasukan aliansi. Karena tentunya dia adalah shogun berikutnya nanti yang akan membawa Wano Kuni menuju ke arah yang lebih baik. Jadi dipastikan jika bisa bersama untuk mati, kita lebih baik mati bersama daripada kita mengorbankan beberapa orang yang harus terbebani dalam pertempuran ini. Dalam chapter kita kali ini tentunya kita mendapatkan sampul kembali yang terhubung kepada cerita sampul sebelumnya, yang dimana sebelumnya kita mengetahui bahwa buku dari Vinsmoke ini dibawa oleh Oven dari Pulau Kakao menuju Whole Cake menggunakan cermin milik Broly. Nah, kali ini cerita pun berlanjut kembali yang dimana Oven terlihat dengan buku Vinsmoke-nya sudah tiba di Pulau Whole Cake. Akan dibuat bagaimana lagi nasib dari Niji dan juga Yonji ini di cover sampul selanjutnya. Jadi kita tunggu saja kelanjutannya. Halaman pertama memperlihatkan lanjutan dari chapter sebelumnya yang dimana terlihat Luffy terkena serangan telak yang sangat mematikan dari Kaido. Mulut dari Luffy banyak sekali mengeluarkan darah. Sementara itu Kaido tetap terlihat dengan ekspresi muka yang emosi bercampur dengan kaget melihat Luffy yang sudah telah dikalahkan. Nah, di sebelahnya terlihat CP0 yang terdiam setelah Luffy terkena pukulan telak tersebut. Sesaat setelah itu, kita pun bisa melihat beberapa orang termasuk anggota CP0 yang lainnya dan juga Momonosuke dalam bentuk naganya sepertinya mengetahui apa yang terjadi dengan Luffy di atap Onigashima. Luffy terlihat kembali mengeluarkan asap dari tubuhnya efek dari pukulan telak dari Kaido. Dia pun mengempis dan terbang yang sangat tinggi. Momonosuke berkata, "Hah, aku tidak bisa mendengar suara dari Luffy lagi." Nah, kemudian kita pun diperlihatkan halaman ganda yang dimana sudah diumumkan oleh narator bahwa pemenang di atap kastil tengkorak Onigashima dimenangkan oleh Hyakuju no Kaido. Kaido berkata kepada CP0 yang berada di sana, "Beraninya kau mengganggu pertempuranku." Kaido pun lantas menyelimuti Kanabonya dengan Haozoku Haki, bersiap untuk memukul CP0 yang bergaya so cool. Di samping panel tersebut kita pun bisa melihat Luffy yang terkapar jatuh dari atas pada saat dia mengempis. Nah, selanjutnya panel pun terpotong kembali yang memperlihatkan lantai bawah atap Onigashima. Di sana ada Kawamatsu dan juga beberapa samurai aliansi sedang bertarung. Samurai di sana berkata, "Kawamatsu-san, langit lainnya mulai runtuh." Kawamatsu menjawab, "Kami masih memiliki ribuan rekan kami di kastil. Kita tidak memiliki air pada ketinggian ini. Ini artinya tidak ada yang bisa kita lakukan untuk api ini. Setiap orang, aku minta kalian semua untuk meninggalkan tempat ini. Bahkan tidak ada kehormatan yang kita dapatkan setelah kita mati dalam kebakaran ini." Nah, lanjut kita pun mendapatkan panel ganda kembali yang dimana Kaido sudah tampak turun dari atap Onigashima. Para samurai pun berkata, "Hah, itu Tuan Kaido." Kaido menjawab, "Di mana pemimpinmu?" Buat Momonosuke mengumumkan untuk segera menyerah. "Luffy si topi jerami sudah mati. Jika masih ada yang ingin menantangku, cepat tunjukkan wajah kalian di hadapanku." Para bawahan dari Kaido ini pun bersorak kegirangan menerima kemenangan mutlak yang Kaido dapatkan. Mereka berkata, "Akhirnya ini kemenangan mutlak Tuan Kaido." Nah, sementara itu para samurai kebingungan karena apakah benar yang mereka dengarkan langsung dari mulut Kaido ini. Nah, setelah itu kita pun bisa melihat beberapa panel dari teman Luffy mengatakan bahwa Luffy tidak mungkin kalah melawan Kaido seharusnya. Lau berkata, "Suara topi jerami menghilang." Kid pun merespon, "Sepertinya itu hanya harapan palsu."
Lau mengatakan sesuatu lagi. Jadi ini kenyataan kita. Aku tidak punya cukup kekuatan untuk menghadapinya. Chopper berkata, wah, Luffy telah dikalahkan. Marco pun di sana ada. Berhenti, jangan keluar. Dan dari kesemua orang itu terlihat Nami yang mempunyai emosi yang sangat meluap-luap. Nami mengoceh tidak percaya di sana. Dia berkata, apa yang kau katakan? Apa maksud ular itu? Mustahil Luffy bisa kalah. Dia tidak mungkin mati. Dasar pembohong. Nah, kita pun ke halaman selanjutnya yang dimana Kaido melihat dan mendengar apa yang diucapkan oleh Nami tersebut. Kaido berkata, ini dia seseorang yang masih memiliki semangat. Nami menjawabnya, pembohong, aku tidak percaya kau. Nah, sesaat setelah itu pun Kaido pun bersiap menggunakan bolobernya untuk melenyapkan Nami yang terus saja mengoceh. Namun, untung saja di dekat Nami ada Marco yang bersiap sedia untuk membuat tameng menggunakan kemampuan Phoenix-nya agar Nami tidak terkena Bolo Bird dari Kaido. Marco berkata, mundur, jangan menyerah dulu, jangan sampai terbakar hingga semuanya berakhir. Nami pun terus-terusan mengatakan nama Luffy. Kaido pun terlihat sesumbar di sana. Tetap pada rencana awal, Onigashima akan mendarat di ibu kota bunga. Ketahuilah bahwa aku tidak selembut Orochi. Negara ini akan menjadi pabrik senjata raksasa. Perempuan, anak-anak, tidak masalah. Kalian semua budak. Setelah kau lelah bekerja, langkah selanjutnya adalah kematian. Begitulah kehidupan yang pas untuk kalian. Budak yang telah mati bisa aku dapatkan dengan mudah untuk kuganti. Kalian yang menentangku dan aku yang akan mengalahkan kalian semua. Inilah artinya kalah. Harganya akan kau bayar adalah hak dan juga harapan. Nah, sementara itu pun beberapa samurai terlihat panik dengan kata-kata dari Kaido ini. Kaido mengatakan lagi bahwa Momonosuke kesini, perang tidak akan berhenti hingga dia datang. Nah, tiba-tiba para bawahan dari Kaido ini pun langsung bergerak untuk mengambil alih pertempuran mereka, menargetkan kepala Kid dan juga Lau yang sudah lemas tak berdaya. Mereka berkata, sekarang adalah kesempatannya. Ambil kepala Lau dan juga Kid. Mereka ada pada napas terakhir mereka sekarang. Bahkan jika kalian mengalahkan Big Mom, kami masih memiliki Kaido-san sebagai benteng terakhir kami. Respon cepat pun ditunjukkan oleh bajak laut Kid dan bajak laut Lau. Lindungi para kapten. Berlanjut ke halaman berikutnya yang memperlihatkan Nekomamushi dan juga Carrot sedang melakukan pertarungan lain. Nah, lanjut setelah itu kita menuju ke bawah kastil Onigashima. Di sana terdapat beberapa samurai yang sudah terluka cukup parah. Mereka semua meminta pertolongan dan sepertinya sudah terdesak karena kobaran api di dalam area mereka berada sangat amatlah besar. Samurai berkata, tidak ada gunanya, kami dikelilingi oleh api. Apakah ada jalan di suatu tempat? Sementara itu, Kid dan juga Lau dengan sisa tenaga mereka mencoba untuk melawan bawahan dari Kaido dengan sisa-sisa tenaga mereka. Kid berkata, Trafalgar, aku akan melakukannya. Menyerah ataupun bertahan bukanlah pilihanku. Lau menjawabnya, sialan kau topi jerami. Panel pun terpotong kembali dan sekarang kita menuju ke tempat dari Yamato dan juga Momonosuke berada yang dimana itu adalah di area luar kastil. Momonosuke mengatakan sesuatu kepada Yamato. Berhenti meminta hal yang mustahil. Tidak ada yang bisa kulakukan melawan musuh yang tidak bisa Luffy kalahkan. Nah, tentunya kata-kata dari Momonosuke itu pun direspon sangat emosional oleh Yamato, yang dimana ini pun mencerminkan judul pada cerita kita kali ini. Jika berniat untuk mati, maka berjuanglah sampai mati. Kita harus bertarung sampai mati. Bukankah itu yang seharusnya dilakukan oleh samurai? Kepada siapa lagi kita harus menaruh harapan? Semua orang itu lelah. Aku yakin Kaido juga terluka parah tentunya. Momonosuke lagi-lagi merespon perkataan dari Yamato itu dengan sangat amat pesimis. Dia berkata, itu hanya akan menambah jumlah kematian kita tanpa alasan. Aku malu tapi karena Luffy kalah, satu-satunya pilihan kita adalah menyerah. Yamato pun berkata, tidak, itu tidak diperbolehkan. Apa yang akan dicapai dengan bertahan hidup seperti itu? Semua orang akan dilempar kembali ke kehidupan sebelumnya. Budak yang bekerja dan bekerja, menunggu kematian mereka. Menyerah tentunya tidak serta-merta menjamin nyawa akan terselamatkan. Hal yang sama berlaku untuk penyesalan yang ditinggalkan oleh daimyo di setiap wilayah. Mereka tidak pernah tunduk pada Orochi dan akhirnya menyampaikan bela sungkawa. Pertarungan ini adalah pertarungan yang dinantikan negeri Wano selama 20 tahun lamanya. Yep, terakhir kata-kata epik dari Yamato pun muncul. Dia mengatakan, jika memang harus menyerah di sini, lebih baik kita mati bersama. Nah, dengan kata-kata seperti itu, sepertinya Momonosuke sudah siap dan tidak ada keraguan lagi akan menantang Kaido. Apapun resiko yang akan dihadapinya bersama dengan para aliansi. Nah, setelah itu panel pun memperlihatkan bagaimana Kaido yang mengamuk begitu gilanya di bawah atap Onigashima. Dia menyapu bersih semua para aliansi yang berada di lantai bawah menggunakan Bolo Bird. Di sisi lain tampak Luffy yang terkapar dengan darah yang berlumuran di sekujur tubuhnya. Terlihat sudah tidak sadarkan diri. Oke, kita pun sampai di panel terakhir yang memperlihatkan bagaimana percakapan antara Momonosuke dengan Zuniza. Zuniza berkata, apa kau mendengarku? Momonosuke menjawab,
Ada apa Zuniza? Zuniza mengatakan, aku mendengar gendang pembebasan. Ini pertama kalinya aku mendengarnya dalam 800 tahun. Tidak ada keraguan bahwa dia ada di sana. Momonosuke menjawab, siapa? Zuniza pun berkata, Joy Boy telah kembali. Overall, chapter kali ini benar-benar luar biasa. Akan ada banyak hal yang akan diungkapkan ke depannya mengenai kerajaan kuno. Dimulai dari bagaimana Joy Boy terlahir kembali ke dunia. Kisah dari Joy Boy ini mungkin nanti kita akan dapatkan setelah Luffy pulih dari pertarungannya ataupun dari flashback seseorang. Namun yang pasti dicatat, kita kali ini sudah mendapatkan hal yang menarik yang dimana Joy Boy itu terlahir kembali dan sekarang berada di jiwa dari Luffy. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Luffy pada saat ini? Mengapa Zuniza mengatakan bahwa Joy Boy ini terlahir? Mungkin dari kalian ada yang bertanya seperti itu. Namun tentunya kita semua dapat tempat untuk berspekulasi liar mengenai apa penyebab dari Joy Boy ini lahir kembali. Oke, bagaimana jika Joy Boy ini sebenarnya bukan nama orang melainkan nama panggilan atau gelar dan semacamnya, yang dimana pengguna Devil Fruit sebelum Luffy juga bisa melampaui kemampuan buah iblis ini hingga sampai menuju titik di mana buah iblis ini awakening. Ini pun terkoneksi dengan apa yang Kuroshige katakan pada chapter lalu yang dimana mereka terkejut bahwa buah iblis ini akan melalui titik awakening yang tidak dilihat selama berabad-abad lamanya. Dalam chapter ini mengatakan bahwa Joy Boy terlahir kembali. Kata-kata ini menandakan bahwa ada Joy Boy sebelumnya, sebelum Luffy tentunya. Maka dari itu, dia tanda petik lahir lagi. Mari kita kembali lagi mengingat pada saat Roger dan para krunya di ambang pembubaran bajak laut mereka. Mereka disinyalir mempunyai tugas khusus dari Roger langsung untuk mencari pewaris topi jerami Roger yang dimana orang tersebut juga harus meneruskan tekad yang diwariskan oleh Joy Boy terdahulu. Nah, tersebarlah kru bajak laut Roger ini ke penjuru dunia guna mencari orang ini. Mereka ini akan ditempatkan di mana titik-titik penting dari rute pelayaran bajak laut guna mencari keberadaan pewaris tekad tersebut. Shanks bertugas mencari orang yang akan menjadi penerus topi jerami. Crocus ditempatkan di Rivers Mountain yang dimana itu adalah pintu pembuka dari Grand Line. Silver Rayleigh ditempatkan di Fishman Island yang dimana itu adalah pintu utama bajak laut agar bisa memasuki New World. Belum lagi indikasi kuat Skopar Gaban yang menunggu di pulau terakhir yaitu Laugh-Tale. Kru dari Roger ini harus memastikan bahwa titisan dari Joy Boy ini harus memasuki area mereka berada. Ini bertujuan utama untuk memberikan jalan menuju Laugh-Tale bagi pewaris ini. Karena tentunya Joy Boy yang baru ini akan mengubah takdir dunia yang selama ini masih belum bisa pendahulunya lakukan. Orang tersebut adalah Monkey D. Luffy yang membawa buah iblis legendaris Gomu Gomu no Mi. Perlahan Luffy sudah sedikit demi sedikit bisa mengubah dunia. Organisasi Shichibukai hancur, Shipperpole sedikit lagi musnah. Sistem Yonko di dunia One Piece perlahan menghilang seiring dengan kalahnya satu persatu Yonko. Dan puncaknya, Luffy akan menghapus keberadaan pemerintahan dunia yang menjadi tujuan utama mengubah takdir dunia ini. Begitu juga bagaimana ramalan dari Madame Charlie bekerja, yang dimana Luffy terlihat juga menghancurkan pulau Fishman Island. Joy Boy yang lahir kembali di Wano Kuni ini sudah ditunggu oleh semua orang di dunia guna mengubah takdir dunia. Tidak hayal, Shanks berani bertaruh lengannya kepada generasi baru seperti Luffy yang tentunya tanpa sengaja sudah memakan buah iblis Gomu Gomu no Mi. Shanks semakin percaya dengan Luffy seiring dengan kata-kata Luffy yang sangat mirip dengan Roger. Dia pun memberikan topi jerami yang Roger punyai dan berharap kelak jika Luffy sudah kuat dan bertemu dengannya, Luffy harus mengembalikan topi jerami itu kepadanya karena julukannya bukan topi jerami lagi di kemudian hari, melainkan Joy Boy. Ada clue yang sangat menarik juga yang dimana Oda Sensei sudah men-set up sedemikian rupa di episode yang pertama, dimana ada panel yang memperlihatkan Luffy yang sedang berada dalam sebuah tong atau drum. Nah, seakan dia terperangkap di sana. Dia pun diselamatkan oleh marinir yang lewat melihat drum tersebut. Nah, setelah itu Luffy pun terlihat tersenyum dan terbebas dari drum yang menyekapnya tersebut. Ini pun terkoneksi dengan chapter terbaru kita kali ini, yaitu istilah dari Drum of Liberation. Chapter kali ini Luffy kembali melepaskan kekuatan sebenarnya dari buah iblis miliknya dan tersenyum lebar.